Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama lagi, perkenalkan saya Panji Gunawan. Eh, saya di sini akan mereview untuk salah satu layanan aplikasi crowdfunding yang ada di Indonesia, yaitu aplikasi kitabisa.com. Jadi apa sih crowdfunding itu? Jadi crowdfunding itu secara simpel kita bisa mengumpulkan uang secara online melalui sistem gitu kan. Oke, mungkin di sini saya langsung saja ya buka aplikasinya. Sini kita buka aplikasi kitabisa.com ya. Oke, kita buka aplikasinya. Di sini kita sudah masuk layar HP. Kita langsung saja buka aplikasi kitabisa.com. Nah, di sini saya sudah login dan juga bagusnya aplikasi kitabisa.com itu dia dapat menyimpan layanan. Jadi login itu langsung masuk gitu. Nggak harus masukin username lagi, password lagi gitu. Dan ini juga kenapa demikian mungkin dikatakan ini tuh base-nya itu dia adalah donasi bukan untuk aplikasi transaksi jual beli ya seperti aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan. Maka dari itu mungkin di aplikasi kitabisa.com ini ya dia fokusnya ya ke donasi aja gitu kan. Jadi keamanan dalam transaksinya itu mungkin ya tidak terlalu ketat ya. Maka dari itu ketika kita masuk ke dalam aplikasinya itu tidak langsung ini ya, tidak langsung untuk memasukkan username atau password lagi, jadi langsung masuk gitu. Oke, selanjutnya ya di sini kita akan review untuk fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini. Untuk tampilan UI UX-nya ini cukup menarik ya. Dia base-nya berwarna biru dan juga desainnya udah modern lah ya, udah kekinian. Ini udah ada penggalangan dana mendesak tuh di halaman awalnya. Ini sama kayak tadi, sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya ya. Ini ada layanan, jadi kita bisa langsung saja nih kalau misalnya kita mau donasi, terus kita bingung nih mau donasi apa. Di sini ada beberapa donasi yang mungkin direkomendasikan oleh aplikasinya. Di sini ada sakit, taruhan nyawa nih katanya, terus agen, donor hati, ratusan pasien kesulitan berobat, ratusan orang berbantu dari NTK sanitasi layak ya. Ini ada tiga ya, yang mendesak. Nah, selanjutnya selain itu juga ada ini ada kantong donasi. Di sini tuh ada isi dan juga tarik. Kita review yang isinya dulu. Nah, kita mengisi ini untuk cara mengisinya itu ada beberapa macam ya. Ada yang lewat kris, ada yang transfer bank dan juga lewat virtual akun. Kita coba lewat virtual akun mandiri. Nah, sini. Ketika kita klik isi kantong donasi, nah di sini akan ada nih nomor virtual akun, ya kan, terus ada total pembayarannya juga berapa. Ini kita langsung saja masuk ke aplikasi PinBank Mandirinya karena sini saya menggunakan virtual akun. Kita salin saja nomor virtual akun dan kita pastikan di nomor bayar mandirinya gitu kan di live-nya. Itu untuk cara kita dalam kalau kita mau top up ya. Kita mau top up saldo tuh kayak gitu caranya. Oke, nah sekarang gimana caranya kalau kita misalkan mau narik gitu. Nah, narik ini gampang, kita tinggal isikan aja nominalnya. Misalkan kita nominal 50.000 lah ya kita narik. Terus bank tujuannya apa? Misalnya kita menggunakan Mandiri, kita isikan nomor rekening, terus periksa dan juga nanti akan ada tarik kantong donasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, nah itu untuk persoalan untuk top up dan juga untuk tarik dananya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau melakukan oke, baik tadi ada kesalahan jaringan, kita langsung saja buka untuk aplikasi.
ininya ya, kitabisa.com-nya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas tentang mengenai bagaimana cara untuk hal-hal yang terkait di kantong donasi. Di sini ada tarik dan juga ada saldo ya, tetap. Di sini tadi kita melakukan proses untuk isi kantong ya, kita batalkan saja. Ya, nah di sini ada isi dan juga ada tarik. Nah, selain itu di aplikasi ini juga ya, itu ada beberapa menu. Kita coba satu-satu kita bahas. Yang pertama ini ada donasi ya, itu kita bentuk penggalangan dana pilihan. Contoh kita misalkan mau donasi di mana nih? Ini ada banyak sekali nih jenis-jenis donasinya. Pertama ada bencana alam, terus ada balita dan anak sakit, terus juga ada bantuan medis ya, bantuan pendidikan, lingkungan, terus ada kegiatan sosial, terus ada infrastruktur, terus ada karya kreatif dan modal, terus ada menolong hewan, terus ada rumah ibadah, ada difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, dan juga wakaf. Nah, sini kita contoh misalkan bencana alam. Di sini kita ada beberapa nih bencana alam ya, yang kita bisa donasikan. Sini ada yang Basnasub, kita coba aja ya. Kemudian asap kebakaran hutan Pung Kalimantan Barat. Di sini terkumpulnya itu 100 juta, ya 100 juta ya. Jadi di sini lumayan juga. Di sini kita bisa melakukan donasi. Di sini ada beberapa juga infonya ya. Aliran dana, persen donasinya, terus orang baiknya. Ini ada status-statusnya. Ya, dan ini ada donasi update, donasi terbaru ya di sini. Ada orang baik. Terus ada dari Zia, terus Titi Melinda tuh ya. Jadi kelihatan yang donasinya siapa aja. Ini benar-benar terbuka lah secara memang di sini juga ada nih cerita penggalangannya gimana. Kayak kenapa sih harus melakukan penggalangan gitu. Ini ada di sini. Nah, selanjutnya eh, itu untuk ini ya, untuk kita donasi lah ya. Di sini juga ada menu, itu ada galang dana juga ya. Jadi kita bisa melakukan galang dana untuk kebutuhan medis atau non medis. Ada zakat ya. Sini kita bisa melakukan zakat ini secara online sekarang tuh ya. Ini salurkannya misalkan berapa gitu kan. Kita tinggal langsung saja. Terus ada sedekah listrik juga gitu kan. Nah, ini tuh berguna untuk mungkin orang-orang yang membutuhkan papan listrik gitu ya. Seperti rumah ibadah, panti asuhan dan segala macam. Jadi bukan semata-mata sedekah listrik ini untuk siapa aja ya. Jadi buat kalangan-kalangan tertentu atau tempat-tempat tertentu saja gitu kan. Contoh misalkan eh, adanya majelis taklim lah gitu kan, butuh dan listrik, ini bisa melakukan penggalangan dana lewat aplikasi kita bisa ini. Terus ada prasi ya, ini bisa dilakukan menolong antar donatur ya. Ada sedekah bergulir juga ya. Terus ada aktivitas seperti volunteer dan donor darah. Nah, selain kita melakukan sedekah juga atau penggalangan dana, di aplikasi kita bisa ini juga ada yang namanya volunteer ya. Jadi ini kita bisa menjadi sukarelawan untuk kegiatan sosial dan juga ini ada donor darah ya lewat PMI resmi gitu kan. Jadi bukan hanya penggalangan saja gitu. Ada juga kegiatan sosial lain yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada menu baru, di sini adalah akikah. Kita coba buka menunya. Kemungkinan akikah ini kurang lebih sama seperti akikah pada umumnya. Kita menyembelih hewan dan juga bisa dilakukan. Nah, ini untuk fitur-fitur yang di depan. Nah, selanjutnya sini ada sub atau menu-menu yang kita bisa lihat dari bawah ini ya. Ini ada donasi saya. Nah, di sini tuh jadi donasi-donasi. Di sini terlihat ya bahwasanya donasi apa saja yang telah kita lakukan ya. Di sini karena saya belum melakukannya, jadi belum ada ya riwayat donasinya. Di sini bisa ngelihat riwayat donasi ya kan, pernah menulis doa atau apa segala macam. Jadi secara riwayat ini lengkap. Sini ada inbox dan juga ada menu manajemen akun ya. Oke, mungkin sekian ya
yang bisa saya bahas terkait aplikasi crowdfunding ini. Dan juga, menurut saya aplikasi crowdfunding seperti Kitabisa ini tuh lumayan cukup membantu lah ya. Karena di mana ketika kita ada suatu bencana ataupun apa segala macam, kadang memang kesulitannya itu adalah, menemukan media, ya, media untuk kita melakukan donasi tersebut gitu kan. Contohnya seperti misalkan, sekarang kan, kawan-kawan kita di Palestina itu kan sedang kesusahan. Nah, ketika kita memang hari ini belum adanya aplikasi Kitabisa, itu kan susah gitu kan, mencari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, ketika memang, kita ada juga sumber yang terpercaya, cuma kan kita akses ke kitanya itu lumayan cukup sulit gitu kan. Nah, ketika adanya aplikasi ini, secara legalitas dan segala macamnya kita bisa juga jadi kita, tahu nih sumbernya gitu kan, ya udah kita donasi lewat kitabisa.com aja gitu. Lebih mudah dan juga lebih praktis lah ya. Oke, sekian dari saya. Untuk kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.